Tak bisa ditahan lagi, orang ini ingin berkomunikasi kembali dengan kamu ya. Jadi kita akan lihat secara detail, ada seseorang yang diam-diam sengaja ingin berkomunikasi kembali dengan kamu ya, dan lakukan ini sama kamu. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya guys, bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan klik saja link tautan kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung saja ya catat nomor kontak WA admin. Nomor kontaknya ada di pojok kiri atas, jadi bisa teman-teman ikuti. Oke, jadi langsung saja ya, nggak usah lama-lama. Kita akan mulai lihat bagaimana energi seseorang yang ingin berkomunikasi kembali dengan kamu. Oke, bagaimana energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu? Wow, Queen of Swords. Saya merasa ya, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu, sejatinya dia adalah seseorang yang masih ada ikatan hubungan antara kamu dan dia. Tapi secara komunikasi sudah tidak sehat ya. Artinya meskipun kamu dan dia masih terikat dalam sebuah hubungan ya, tapi komunikasinya nggak intens, komunikasinya jarang. Entah dia yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau memang dia sendiri yang sengaja tidak menghubungi kamu karena adanya kesalahpahaman atau konflik batin yang belum terselesaikan. Padahal jika dilihat dari energinya, baik perasaan kamu maupun perasaan dia masih sama-sama besar. Tapi berhubung ya, orang ini punya rasa ego yang sangat besar, dan dia juga orang yang jarang sekali mengakui kesalahannya ketika dia berbuat salah, sehingga ya beginilah ya nasib hubungan kamu yang tidak ada kejelasan. Sebenarnya saya merasa ya bahwa di antara kamu tuh berharap ya kepada dia bahwa orang ini tuh bisa menjadi cinta terakhir kamu gitu. Tapi jika dia masih tetap ya masih bersikap ego gitu ya, masih bersikap tidak peduli sama kamu ya, tentunya ini bisa menjadi beban dan tekanan buat kamu sendiri. Makanya saya melihat ya bahwa dalam waktu dekat orang ini seolah-olah ingin kembali berkomunikasi dengan kamu karena dia merasa bahwa hubungan kalian belum berakhir ya, dan perasaan dia ke kamu masih begitu besar ya, dan orang ini ingin segera meluruskan gitu ya apa yang selama ini menjadi penghalang dalam hubungan kalian. Karena yang saya rasakan ya, sebenarnya banyak sekali unek-unek ya yang ingin kamu sampaikan ke dia terkait apa yang membuat kamu merasa nggak nyaman gitu ya. Tapi karena kamu punya keterbatasan gitu ya, sehingga kamu nggak bisa mengungkapkan. Jadi dalam waktu dekat, di saat orang ini ya kembali berkomunikasi dengan kamu ya, di sini tuh kamu harus bisa menyuarakan apa yang selama ini menjadi tekanan batin kamu. Karena apabila tetap kamu pendam ya, ini tuh bisa menjadi beban ya untuk kamu ke depannya. Jadi sebisa mungkin ya kamu harus bisa bijak gitu ya. Jangan selalu bersikap nggak enakan kepada siapapun. Karena yang saya rasakan di antara kamu ini tipikal orang yang nggak enakan. Lebih suka ya menjaga perasaan orang lain terlebih dahulu daripada memikirkan batin perasaan kamu sendiri. It's okay, semuanya itu berjalan baik gitu ya. Tapi ya saran dari aku, kamu juga harus bisa gitu ya mengeluarkan apa yang selama ini kamu tahan. Karena apabila tidak, ini justru akan membuat mental psikologi kamu sendiri tuh akan merasa tertekan gitu. Karena sah-sah aja ya menceritakan ke dia, toh dia juga pasangan kamu. Karena apabila kamu tidak bersuara ya, dia tidak akan mungkin paham apa yang harus dia lakukan ya untuk mengkoreksi kesalahannya. Seperti itu guys. Dan di sini sebenarnya ya, kalau dia seorang laki-laki ya, saya merasa bahwa dia ini sebenarnya sosok seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab gitu ya. Kalau dia seorang perempuan ya, dia seorang perempuan yang penyayang,
Hanya saja memang di antara mereka ini tipikal seseorang yang sepertinya pasif ya. Jadi apabila kamu tidak menyuarakan apa yang selama ini menjadi tekanan kamu, ya dia tidak akan tahu gitu ya, karena dia kan orangnya nggak peka gitu ya. Jadi di sini memang peran keberanian kamulah yang sangat dibutuhkan agar hubungan kamu sama dia bisa berjalan membaik gitu ya. Bahkan saya melihat ya bahwa masa depan kamu dan dia ini sebenarnya cerah gitu ya. Hanya saja penghalang yang terjadi dalam hubungan ini tuh ya karena kalian berdua sama-sama tidak berani untuk mengutarakan apa yang membuat kalian ini merasa nggak nyaman ya, karena ada rasa nggak enakannya tersebut ya. Kita akan lihat lagi di sini. Wow, di sini ada kartu Wheel of Fortune ya. Yang membuat hati orang ini merasa tergerak ya untuk berkomunikasi kembali dengan kamu ya, karena dia sadar ternyata kehilangan kamu tuh merupakan titik terberat yang belum pernah dia rasakan. Memang kamu bukan satu-satunya orang ya yang pernah singgah di dalam hidupnya dia, tapi hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa membuat batin dia merasa tersiksa ketika kamu sudah tidak hadir lagi di dalam perasaannya gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa orang ini ingin berkomunikasi kembali dengan diri kamu ya, karena kehilangan kamu tuh begitu menyakitkan gitu. Karena ya mungkin selama ini ya kamu tuh orang yang selalu berusaha menjadi support system yang baik buat dia gitu ya. Kamu selalu ada ya di saat dia membutuhkan kamu gitu ya. Bahkan beberapa di antara kamu juga orangnya rela berkorban demi kebahagiaan hubungan ini gitu. Sehingga ketika kamu sudah tidak hadir lagi di dalam perasaannya, orang ini baru merasakan betapa sakitnya kehilangan kamu. Seperti itu ya. Dan di sini ya, meskipun dia ini sosok seseorang yang terkadang cuek ya, jauh dari kata romantis ya, tapi di dalam lubuk hati terdalamnya dia, hadirnya kamu ini merupakan anugerah ya. Jadi tanpa kamu sadari, ternyata orang ini menganggap hadirnya kamu ini merupakan anugerah yang membuat orang ini tuh merasa bersyukur gitu ya. Karena ya dia belum pernah dipertemukan dengan seseorang sebaik kamu. Dia tidak pernah ya dipertemukan dengan seseorang yang pengorbanannya sebesar kamu. Jadi dia merasa bersyukur gitu, karena semesta sudah mempertemukan seseorang sebaik diri kamu. Hanya saja memang orang ini tuh tipikal orang yang sepertinya sifatnya itu sangat susah dipahami ya. Terkadang apabila cara kita memahami dia yang salah ya, itu bisa membuat emosi dia bergejolak. Jadi memang di sini tuh ya kita harus telaten ya, kita harus penuh dengan kesabaran, karena apabila tidak ya maka bisa saja hubungan ini tuh bisa menjadi bergejolak seperti itu. Oke. Dan di sini memang yang saya rasakan ya, dia ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh sangat bertanggung jawab ya sama pekerjaannya. Bahkan beberapa dari dia saat ini tuh mendapatkan posisi yang sangat baik. Bisa dibilang karir dia cemerlang gitu ya, karir dia sangat baik. Itu semua terjadi karena orang ini orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tapi terkadang ketika orang ini ya sudah fokus dengan pekerjaannya, dia sering sekali mengabaikan kamu. Sebenarnya bukan karena dia nggak cinta sama kamu ya, tetapi ya karena dia tahu ya mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Karena segala sesuatu yang dia lakukan saat ini toh juga semata-mata demi masa depan hubungan kalian ya. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia kerjakan, ini juga buat masa depan hubungan kamu gitu. Karena orang ini nggak mau ya, dalam artian memaksakan diri mengikat kamu gitu ya, dalam keadaan yang masih dia ini belum cukup siap secara finansial gitu. Karena dia nggak mau membebani kamu. Makanya di saat ya kamu dan dia masih belum ada ikatan secara sah, orang ini ya ingin sekali gitu ya bekerja keras gitu ya. Mungkin dia punya investasi, punya tabungan yang dia gunakan untuk kelangsungan hidup kalian berdua. Seperti itu.
Terus saya merasa ya kalau dia seorang perempuan, dia ini seorang perempuan yang pandai ya mengatur keuangan. Kalau dia seorang laki-laki, artinya dia seorang laki-laki yang pinter banget ya memanfaatkan peluang yang bisa dihasilkan untuk mencari rezeki gitu. Dan kalau dia seorang laki-laki, artinya dia seorang laki-laki yang punya kreativitas yang sangat tinggi ya. Mungkin ada juga beberapa di antara mereka ini yang menghasilkan materi atau menghasilkan uang karena kreativitasnya atau kemampuannya. Kalau dia seorang perempuan ya artinya dia ini seorang perempuan yang pintar ngatur keuangan gitu ya. Bahkan meskipun gaji dia nggak seberapa, tapi orang ini tuh dia tahu ya bagaimana memanage uang gitu ya, bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran gitu. Bahkan dia juga punya tabungan seperti itu ya. Tapi yang perlu kamu sadari ya, memang orang ini dia tipikal orang yang tidak bisa kamu paksakan menjadi pribadi yang kamu inginkan. Karena orang ini punya cara tersendiri ya dalam menjalani kehidupan. Jadi orang ini tuh tipikal orang yang menurut aku tuh dia ini orang yang selalu berdiri di atas prinsip hidup dia sendiri. Makanya apabila prinsip kamu berbeda dengan prinsip dia, maka jangan berharap ya apabila orang ini tuh selalu menuruti keinginan kamu. Tapi menurut aku ya prinsip yang dia jalani merupakan prinsip yang benar gitu. Dimana kayak orang seperti itu orang yang tidak mudah berpengaruh ya terhadap siapapun. Karena dia orang yang berpegang teguh sama pendirian gitu. Tapi kekurangannya ya terkadang kalau prinsip orang lain nggak sesuai dengan prinsipnya, ya maka tidak akan dia dengarkan gitu. Tapi bagaimanapun juga dia selalu loh berusaha dalam artian tuh meresapi segala nasihat kamu. Memang tidak langsung ya dia tunjukkan secara nyata, tapi setidaknya ya itu masuk di dalam relung hati dia. Karena yang saya rasakan tuh dikit banyak sepertinya kamu sering sekali ya nasehatin dia. Meskipun gelagatnya dia nggak pernah mendengarkan kata-kata kamu, tapi di dalam batinnya dia ini dia simpan. Seperti itu. Ya. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh sangat menjaga privasi ya. Jadi ya nggak usah heran kalau dia ini tipikal orang yang kayaknya nggak suka ya diajak selfie-selfie, diajak foto-foto, apalagi kayak memajang foto kamu di profilnya dia. Jangan berharap kayak gitu, karena beberapa dari dia ini memang tipikal orang yang menjaga privasi. Justru malah baik seperti itu ya, karena dia tidak ingin mengumbar hubungan dia ke halayak umum ya, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena kan kita nggak tahu ya seiri apa ya di luaran sana orang merasa iri terhadap kita. Makanya orang ini nggak ingin memamerkan apa yang kita punya kepada orang lain termasuk hubungannya. Jadi ya mungkin di antara kamu tuh sering banget gitu ya merasa curiga gitu ya, jangan-jangan dia punya pacar lain nih selain aku. Buktinya dia nggak mau ya pajang foto profil aku atau bagaimana gitu. Ya sebenarnya bukan maksud dia seperti itu ya, tetapi orang ini tidak ingin ya memancing konflik di kemudian hari ya dengan mengumbar hubungan kalian. Justru malah orang yang seperti ini terkadang hubungannya akan awet, akan langgeng gitu. Karena dijauhkan dari orang-orang yang syirik ya terhadap hubungan kalian. Jadi menurut aku tuh ya prinsip dia benar sih ya. Lebih baik tuh kan ya udah gitu, ngapain sih hubungan harus dipamerkan gitu. Toh yang menjalani adalah kita gitu ya. Jadi ya udah happy aja, nikmati aja gitu ya. Nggak perlu sok romantis, ujung-ujungnya justru malah akan bubar gitu ya. Dan meskipun orang ini orang yang terkadang tuh sangat menyebalkan, tapi percayalah di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, orang ini punya niat tekad yang sangat kuat ya dalam memperjuangkan kamu gitu. Meskipun kamu sama dia sering banget ya terjebak dalam situasi kesalahpahaman, bahkan ya tidak sedikit pula di antara kamu ini yang sampai meneteskan air mata ya karena kelakuan dia. Tapi percayalah di balik ya sisi misteriusnya dia, orang ini punya niat tekad yang sangat kuat untuk memperjuangkan hubungan ini ya sampai apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian ini bisa tercapai.
Karena memang yang saya rasakan orang ini tuh bukan tipikal seseorang yang suka menjanji-janjikan kepastian kepada kamu. Cukup jalani aja ya, biarkan semesta yang mengatur segalanya tentang masa depan hubungan kita gitu. Jadi orang ini tuh memang orang yang menurut aku tuh nggak ingin ya terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada pasangannya ya. Jadi ya sudah gitu, kalau kita memang jodoh, ya suatu saat pasti semesta akan menyatukan kita dalam ikatan tali pernikahan gitu ya. Jadi orang ini orang yang nggak mau gitu ya terlalu janjiin kamu ini, janjikan kamu itu. Ya udah, hidup ini dijalani aja seperti air yang mengalir gitu, karena dia percaya adanya kekuatan semesta. Jadi seperti itu ya. Justru malah orang yang seperti ini tuh orang yang patut ya untuk dipertimbangkan daripada seseorang yang menurut aku tuh terlalu menggebu-gebu di awal, terlalu memberikan ekspektasi ya yang terlalu tinggi terhadap kamu tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Justru malah orang yang seperti ini orang yang terkadang tuh ya dia bisa membuktikan niat tekadnya ya dalam memperjuangkan hubungan ini gitu. Dan saya merasa ya kamu sama dia ini sebenarnya sudah cukup sering ya melewati badai pahit manisnya kehidupan cinta. Bahkan ya ujian kamu di awal ya sama dia ini benar-benar begitu besar. Bahkan ada juga ya yang sempat di antara kamu ini sampai putus nyambung sama dia. Tetapi ya karena semesta mengizinkan kalian untuk bersatu, sehingga sebesar apapun badai yang kalian terjang, kalian masih bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri. Gitu. Artinya apa? Ya udah gitu ya. Kalau memang kalian ada garis jodoh, sebesar apapun masalahnya, ya kalian tidak akan mudah goyah, apalagi dipisahkan gitu. Mungkin berpisah untuk sementara, tapi pada akhirnya kalian akan dipertemukan lagi. Seperti apa yang terjadi saat ini, gitu ya. Mungkin kalian saat ini sedang berjarak ya secara komunikasi, tapi pada akhirnya orang ini akan kembali berkomunikasi dengan kamu lagi. Seperti itu. Wow. Saya melihat ya beberapa di antara kamu saat ini sepertinya berdilin dengan seseorang yang sepertinya sudah tidak memiliki keluarga ya, sudah tidak memiliki orang tua, karena Ace of Wands ini menggambarkan tentang energi kemandirian. Jadi kayak seseorang yang memang ya berjuang sendiri, menghidupi hidupnya dengan cara dia sendiri gitu, karena ya sudah gitu ya, tidak ada lagi orang lain yang peduli sama dia selain kamu gitu ya. Karena beberapa dari dia ini kayaknya sudah ada yang kehilangan orang tua ya gitu. Jadi kayak orang tuanya itu udah nggak lengkap lagi ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, selama kamu bisa menggantikan orang tuanya, is okay ya. Kamu akan diberikan pahala ya, karena sudah bisa menggantikan posisi orang tuanya. Dan di sini sih sebenarnya orang ini sudah cukup lama ya pengen menghubungi kamu gitu ya. Tapi orang ini orang yang dewasa banget. Dia nggak mau tergesa-gesa masuk ya ke dalam hidup kamu di saat kamu tuh masih emosi gitu ya. Dia nggak mau seperti itu. Makanya kayak jatuhnya tuh orang ini terlalu mengulur-ngulur gitu ya. Sebenarnya bukan niatan dia mengulur kamu sih gitu. Hanya saja orang ini mencari timing ya, atau waktu yang tepat kapan orang ini ya bisa berkomunikasi kembali dengan kamu, karena dia nggak mau gerusa-gerusu ya. Nanti yang terjadi justru malah memicu terjadinya pertengkaran baru, bukan masalah terselesaikan ya, justru malah memicu terjadinya kekeosan yang baru gitu. Dan dia merasa bahwa dalam waktu dekat tuh ya ini merupakan waktu gitu ya yang pas untuk dia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Dan dalam waktu dekat juga dia melihat gitu ya bahwa emosi kamu tuh sudah sedikit meredam. Karena yang saya rasakan ya, nggak cuma dia aja yang merasa kehilangan kamu, kamu pun juga sama merasa kehilangan dia di saat kalian sedang tidak berkomunikasi gitu. Tapi kan ya saya melihat ya, saya bisa melihat bagaimana proses perjuangan dia untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Dia nggak peduli gitu ya, apakah kamu masih marah sama dia atau tidak. Yang penting niat tujuan dia itu baik, ingin menjelaskan, meminta maaf kepada kamu gitu ya, agar ya kedepannya hubungan ini bisa berjalan membaik, seperti itu.
Dia memang orangnya keras ya, yang saya rasakan. Ya mungkin keras kepalanya ya, ataupun mungkin dia orang yang nggak bisa dikalahkan gitu. Tapi nggak tahu kenapa ketika dia sama kamu, jatuhnya tuh dia luluh terus gitu ya. Sekeras-kerasnya dia, tapi dia nggak bisa marah sama kamu gitu. Mungkin kamu bisa marah sama dia, tapi orang ini orang yang nggak bisa marah sama kamu. Ya nggak tahu kenapa, ya mungkin kamu punya daya tarik tersendiri ya, ataupun mungkin sikap kamu yang begitu lembut ya, selalu melunakkan hati dia. Jatuhnya tuh orang ini selalu nggak tega sama kamu ya. Terus dia ini juga orang yang sebenarnya tuh apa ya, energi dia melindungi kamu tuh kuat banget. Jadi kayak seolah-olah jatuhnya tuh kayak memang orang ini selalu waspada dan curiga terus sama kamu. Tapi percayalah bahwa itu semua dia lakukan karena orang ini tuh tidak ingin ya kamu tuh kenapa-napa. Makanya terkadang ya kayak misalkan kamu lupa ya kemana, terus nggak pamit sama dia, dia langsung kayak marah, panik. Ya itu sebenarnya dia merasa cemas, merasa khawatir gitu ya. Karena kok kenapa gitu ya, kamu nggak konfirmasi dari aku, nggak konfirmasi atau nggak pamitan sama aku gitu ya, ketika kamu mau pergi sama siapa ya. Itu membuat dia merasa cemas loh, merasa khawatir ya. Karena orang ini tuh rasa protectionnya dia kepada kamu ya, kepada lo itu tuh gede banget gitu loh. Karena dia tidak ingin gitu ya terjadi apa-apa sama kamu gitu. Karena kan meskipun kalian ini belum ada ikatan secara sah, tapi kayak orang ini bisa memposisikan diri menjadi pasangan yang bertanggung jawab penuh atas diri kamu gitu ya. Karena kan kalau misalkan terjadi apa-apa ya, orang tua kamu larinya kemana? Ya pasti kan ke dia gitu ya. Karena ya yang berdealing dengan kamu tuh siapa? Ya kan hanya dia gitu. Makanya kayak dia itu sering marah ya kalau kamu kemana-mana nggak pamit sama dia, nggak ngomong sama dia. Bahkan marahnya dia ini marah yang luar biasa loh gitu ya. Jadi sebisa mungkin bagi kamu ya, kalau kemana-mana ya pamit ngomong gitu sama dia agar dia nggak kebakaran jenggot ya, agar dia nggak marah-marah ya. Dimarahin kan nggak enak. Oke, kita lihat lagi. Wow, saya melihat ya beberapa dari dia ini juga ya menunjukkan rasa kepedulian dia kepada kamu ya. Itu tuh kayak terkadang orang ini sering banget ya ngasih kamu sesuatu gitu ya. Kayak misalkan dikala orang ini sedang gajian gitu ya, dia nggak lupa tuh menyisihkan sedikit rezeki dia buat kamu, buat orang tua kamu ya. Ya untuk menunjukkan gitu ya bahwa serusak-rusaknya aku ya, senakal-nakalnya aku, tapi aku tuh tetap ya ingin dinilai bertanggung jawab terhadap diri kamu gitu. Makanya beberapa dari dia ini orang yang menurut aku tuh dia selalu ya kayak ngasih-ngasih kamu gitu ya, kalaupun ada gitu. Kalaupun nggak ada ya dia nggak bisa paksakan. Mungkin di antara kamu terkadang mengira dia pelit ya, enggak gitu ya, karena nggak ada yang dikasih gitu ya. Dia itu orangnya sebenarnya realistis gitu. Kalau dia ada ya ada, kalau dia nggak ada ya nggak ada gitu. Jadi hidup dia ini hidup yang nggak dibuat-buat. Terus dia ini juga orang yang kalau dia udah ngerasa sayang sama kamu ya, sayang dia ini sebenarnya totalitas ya. Dia akan memberikan semua hati dan perasaan dia buat kamu gitu ya. Karena ya seperti itu, dia ini tipikal orang yang sejatinya tidak mudah jatuh cinta. Tapi sekali dia sayang, maka sayangnya itu akan luar biasa gitu ya. Meskipun kalian tidak berkomunikasi, kalian tidak saling kontak gitu, tapi jangan dikira orang ini tuh bisa berpaling dari kamu loh ya. Nggak bisa say. Karena yang saya rasakan tuh ya udah hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa mengikat batin dia. Mungkin apa ya, secara komunikasi nggak baik gitu, tapi bukan berarti ya orang ini bisa berpaling dari kamu. Karena ketika orang ini udah sayang sama kamu, sayangnya itu ya udah meluap-luap ya, rasa sayangnya itu luar biasa seperti itu. Wow, menarik ya. Dan di sini ada kartu Four of Wands ya.
Memang ya, beberapa dari kamu tuh sejatinya ya sudah ada yang dilamar sama dia. Tapi ada juga beberapa di antara kamu tuh yang sebenarnya mungkin di tahun ini sudah ada yang mau melangsungkan ya energi pernikahan. Tapi terkadang ada sesuatu hal yang ngebuat diri kamu tuh kayak ngerasa maju mundur gitu. Aku tuh bisa nggak sih nikah sama dia gitu. Kok jika dilihat ujiannya ini kok gede banget gitu ya. Kok jika dilihat dari energinya ini rasanya berat banget gitu. Sebenarnya aku sama dia ini jodoh atau enggak sih gitu. Padahal ya mungkin saja di tahun ini kalian itu sudah ada ya rencana untuk menikah. Tapi diri kamu sendiri yang merasa tidak yakin terhadap hubungan kamu sendiri. Ya, dan ini semua terjadi ya sebenarnya bukan salah siapapun, tapi dari kamu sendiri yang terlalu takut ya untuk menghadapi masa depan yang belum terjadi. Jadi kayak bisa dibilang kamu tuh tipikal orang yang gampang mikir yang aneh-aneh dulu gitu, padahal hal itu belum terjadi gitu ya. Ya memang ujian di awal ya untuk menggapai energi pernikahan itu sangat berat ya, tidak semudah membalikan telapak tangan ya, itu memang di mana-mana seperti itu ya. Tapi yang perlu kamu tahu ya, setelah kamu melewati berbagai ujian tersebut ya, kamu nantinya akan berbahagia bersama dia. Bahkan energi rezeki pun juga akan datang kepada kamu. Nggak cuma energi rezeki aja ya, rezeki anak pun juga nantinya akan datang kepada kamu ya, selagi kalian berdua bisa sama-sama sabar melewati proses yang nantinya akan kamu hadapi. Terus saya juga merasakan adanya energi lain ya. Saya melihat juga beberapa dari kamu tuh juga ada yang sepertinya sempat ya pernah mau menikah sama dia, tapi pernikahannya itu maju mundur sampai pada ini ya gagal. Bukan karena dia sengaja mempermainkan kamu, tapi saya merasa ada suatu ya hambatan yang sangat mendadak yang pada akhirnya itu berpengaruh terhadap hubungan kalian ya. Karena kayak ada kebutuhan yang mendesak gitu ya, yang seharusnya uang buat pesta pernikahan dengan kamu ya, akhirnya gagal gitu ya. Mungkin untuk biaya pengobatan ya, mungkin untuk biaya yang lain-lain ya. Intinya tuh kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu prediksikan. Tapi di tahun ini saya melihat ada juga ya beberapa di antara kamu ya mungkin pernikahannya kemarin sempat terhambat ya di tahun 2025 akan terjadi di tahun ini. Jadi ya kita amini aja ya, amin. Mudah-mudahan yang baik segera terjadi. Knight of Pentacle, wow, dan ngeri-ngeri sedap juga ya. Beberapa dari kamu ya, selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu tuh sempat pernah ya kedatangan mantan kamu ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, di saat kamu sudah berbahagia sama dia, ternyata ada ya mantan kamu yang berusaha mendekati kamu lagi. Dan ini juga salah satu ujian ya, dimana kualitas hubungan kalian tuh sedang diuji ya. Dan sempat juga beberapa di antara kamu tuh hampir ya kepincut sama mantan kamu ya, tapi pada akhirnya kamu kembali lagi sama dia. Itulah yang dinamakan kekuatan takdir gitu ya. Sebesar apapun ujiannya, tetapi apabila takdir kamu dan dia sangat kuat, itu tidak akan mudah dipisahkan gitu ya. Karena saya melihat ya, mungkin bisa kamu, bisa dia juga gitu ya. Mungkin di saat dia sudah berdiri dengan kamu ya, tiba-tiba orang dari masa lalu hadir lagi ke dalam hidupnya. Bisa juga seperti itu. Tapi ya itu tadi ya, sebesar apapun ujian menghadang ya, kalau energi garis takdir kalian sangat kuat, kalian tuh tidak akan mudah untuk dipisahkan. Dan sempat juga ya, saya merasa di dalam hubungan kalian ini sempat pernah ya terjebak dalam situasi kedustaan. Artinya apa? Ya hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran gitu ya, karena kamu kehadiran masa lalu kamu ya membuat kamu jadi nggak jujur sama dia. Begitu pula mungkin juga dia gitu ya, semenjak mantan dia hadir dalam hidupnya dia, membuat dia ini jadi nggak jujur sama kamu. Jadi kayak kalian berdua ini sama-sama pernah terjebak ya dalam situasi hubungan dengan ketidakjujuran.
Tetapi ya pada akhirnya kalian sudah sama-sama saling memaafkan, kalian berdua sama-sama mau memperbaiki ya, sampai pada akhirnya ya sudah bisa bertahan sampai detik ini. Dan saat ini ya memang di antara kamu ada yang ya merasa sedih gitu ya, terutama di saat kalian berdua sedang sama-sama tidak berkomunikasi. Jadi nggak cuma dia aja yang rasa sedih, ternyata kamu pun juga yang saya rasakan merasa sedih gitu. Karena kan ya bisa dibilang kenapa gitu ya, kita ini terjebak dalam situasi silent treatment ya seperti saat ini gitu. Padahal jika dibalik gitu ya, diputar ke belakang, ya kita ini sudah banyak loh ya melewati proses pahit manisnya kehidupan cinta ya, mulai dari putus gitu ya, kemudian nyambung lagi ya, mulai dari kehadiran pihak ketiga, kemudian kita saling memaafkan lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi terkadang kamu juga rasa sedih gitu ya. Dan mungkin juga gitu ya, di saat kalian sedang tidak berkomunikasi seperti saat ini, untuk kedepannya itu dia bisa jadi lebih mengerti bagaimana memahami perasaan kamu. Nggak cuma dia aja, kamu pun juga sama. Kamu pun juga nantinya akan jauh lebih hati-hati dalam bersikap atau berkata-kata sama dia, agar jangan sampai ya ada hati yang terluka karena salah perkataan. Jadi kayak ya sudah gitu ya, semenjak miskomunikasi semenjak miskomunikasi kali ini ya, kedepannya kalian tuh akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya, akan sama-sama bisa saling mengerti, sama-sama bisa saling memahami ya. Ya karena proses ini gitu. Karena apabila kalian ya tidak terjebak dalam situasi silent treatment, kalian nggak akan tahu ya letak salah kalian masing-masing itu di mana gitu. Dan di sini kan terlihat gitu ya, rasanya tuh nggak enak banget loh ya, nggak ada komunikasi karena batin kalian bergejolak karena saling merindukan, tapi kalian nggak ada komunikasi. Nggak cuma kamu aja, dia pun juga sama. Batin dia pun nggak enak gitu ya, karena dia kepikiran kamu terus ya, kangen kamu terus gitu, tapi dia tidak berkomunikasi dengan kamu gitu. Jadi rasanya kalian berdua ini kayak sama-sama tersiksa gitu ya. Dan kedepannya tuh saya melihat ini akan ada transisi ya, kehidupan cinta yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih dewasa ya daripada sebelumnya. Karena yang saya lihat ya, memang kehidupan kamu sebelumnya itu sudah banyak sekali ya melewati berbagai proses. Dan kedepannya tuh kalian tinggal mengalir aja ya, tinggal enaknya saja ya. Jadi kayak setelah mengalami transisi kehidupan yang sangat rumit ini ya, kalian nantinya akan menjalani hubungan yang jauh lebih baik gitu. Jadi ya sudah gitu ya, yang lalu biarlah berlalu, karena hidup itu berjalan ke depan bukan mundur ke belakang. Jadi ya sudah, kita gunakan aja ya permasalahan di masa lalu sebagai motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Dan kedepannya kita membuka lembaran baru untuk sama-sama saling memaafkan, dan kedepannya kita harus bisa sama-sama belajar untuk memahami satu sama lain, karena itu akan jauh lebih baik ya daripada saling membenarkan dan menyalahkan diri masing-masing. Seperti itu guys. Oke, markinjut ya. Mari kita lanjut. Kita coba lagi ya. Kita buka di sini ya. Kita buka energi baru. Oke, saya pakai kartu yang ini aja. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia, seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia, seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sangat ingin berkomunikasi dengan kamu. Oke. Kalau dilihat ya, sebenarnya orang ini tuh sudah nggak tahan ya, sudah nggak tahan ingin berkomunikasi dengan kamu. Hanya saja ada sesuatu hal yang menghalangi dia ya untuk bisa berkomunikasi dengan kamu gitu.
Jadi sebenarnya orang ini tuh udah cukup lama kangen sama kamu, sudah cukup lama ingin berkomunikasi dengan kamu, tapi ada sesuatu hal yang membuat dia ini jadi menarik diri gitu. Jadi terkadang di saat dia ingin berkomunikasi jadi nggak jadi gitu ya. Karena apa? Ya menurut aku tuh ada sesuatu hal yang membuat dia ini terkadang merasa kecewa. Karena saya melihat orang ini sempat marah ya, sempat marah sama kamu ya, sempat salah paham juga sama kamu ya, sempat juga membatasi diri, nggak mau berkomunikasi dengan kamu karena dia kesel ya, karena dia kecewa terhadap diri kamu gitu. Makanya terkadang meskipun dia merasa kangen sama kamu, tapi ketika dia ingat kekecewaan yang telah kamu lakukan ya, membuat orang ini tuh jadi mengurungkan niat dia ya, jadi tidak ingin berkomunikasi dengan diri kamu. Padahal batin dia, jiwa dia ini memberontak gitu ya, memberontak seolah-olah ya udah gitu ya, aku tuh kangen sama kamu, nggak bisa ditahan. Tapi giliran ya, di saat dia sudah mau menghubungi kamu, dia tarik lagi gitu ya. Jadi inget gitu ya, oh kayaknya enggak deh gitu, karena kan kamu yang berbuat salah gitu. Jadi kamu harus yang memulai komunikasi terlebih dahulu ketimbang aku. Jadi kayak gitu ya. Ini orang memang menurut aku tuh ada sisi nggak benernya sih ya. Maksudku tuh gini ya, ya udah kalau kamu emang rasa masih sayang, ya ngapain sih masih memikirkan rasa gengsi gitu. Toh ini tuh bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah, ini tuh masalah perasaan gitu ya. Jadi ya udah gitu, ketika kalian hatinya masih saling sayang, ya udah bulatkan niat kamu gitu ya, agar komunikasi itu segera terjadi gitu. Dan memang yang saya rasakan ya, saya merasa di masa lalu orang ini tuh kayak marah ya kepada kamu. Dia sempat merasa kecewa terhadap kamu. Bahkan beberapa dari dia juga sepertinya kayak sempat ya merasa terpukul karena mungkin kata-kata kamu gitu ya. Itu yang membuat kenapa gitu ya dia susah dihubungi, kenapa dia menjaga jarak dengan kamu ya, karena secara nggak langsung dia sebenarnya marah, dia kecewa terhadap kamu, entah kamu sadar atau tidak. Yang jelas tuh kayak ada suatu kata-kata yang membuat dia akhirnya merasa tersinggung, merasa marah, merasa menarik diri gitu ya, seolah-olah kayak ya udah gitu ya, cari aja orang yang jauh lebih baik ya ketimbang aku gitu ya. Terus dan di sini tuh memang ya secara usia saya melihat bahwa usia orang ini jauh lebih dewasa ya daripada diri kamu. Tapi dari pemikiran ya, menurut aku dia ini kayak masih ada childishnya ya, dia ini masih ada sikap ketidakdewasaannya kepada kamu maupun kepada hubungan ini. Jadi kayak selama kamu menjalin hubungan sama dia, kayak kamu tuh selalu dituntut untuk berusaha apa ya, kayak berusaha memahami dia ya, berusaha ngemong dia gitu. Karena menjalin hubungan sama dia ini kayak menjalin hubungan sama anak-anak gitu loh ya, yang kayaknya kamu dituntut dipaksa untuk ngerti terus gitu ya, selalu memahami sikap dia, selalu memahami keadaannya ya, seperti itu. Wow. Dan sebenarnya ya, sebelum kesalahpahaman itu terjadi, saya melihat sebenarnya hubungan kalian tuh baik-baik saja ya, hubungan kalian juga terlihat sangat indah. Bahkan beberapa di antara mereka ini menilai gitu ya, bahwa kamu tuh bagian dari hidupnya aku gitu ya. Meskipun kita beda kota, meskipun kita beda jarak ya, meskipun ruang jarak dan waktu memisahkan kita, tapi aku sudah menganggap bahwa kamu tuh adalah bagian dari hidupku gitu. Tapi ya, setelah kekecewaan itu terjadi ya, membuat orang ini tuh seolah-olah kayak meskipun dia ini sebenarnya masih sayang sama kamu, tapi kayak membuat orang itu jadi nggak bisa memaafkan kesalahan kamu. Karena saya melihat ya, berulang kali kamu berusaha menjelaskan apa yang terjadi ya, tapi tidak membuat batin dan perasaan dia mencair ya, justru malah membuat orang ini tuh kayak apa ya, menurut aku tuh makin bertindak seenak dia sendiri gitu ya, mentang-mentang kamu yang berbuat salah, mentang-mentang kamu yang
kejar-kejar dia gitu. Jadi kayak dia memperlakukan kamu tuh jadi seenak dia sendiri gitu. Dia jadi banyak tingkah, banyak laga, banyak drama dan lain sebagainya gitu ya. Justru malah kayak membuat dia ini merasa mentang-mentang nggak sih gitu loh ya. Jadi kayak bertindak seenak dia sendiri gitu ya. Padahal memaafkan kamu tuh sesuatu hal yang mudah gitu ya. Dan kamu juga sepertinya sering gitu memaafkan dia. Tapi kenapa rasanya nggak adil gitu ya, ketika aku yang berbuat salah tapi kamu selalu berbelit-belit gitu ya untuk memaafkan aku, yang pakai syarat inilah, syarat itu dan lain sebagainya gitu. Padahal ketika aku memaafkan kamu, ya aku tuh seikhlas itu ya. Tapi kenapa giliran aku yang berbuat salah ya, kamu tuh sampai seolah menganggap diri aku ini seorang musuh gitu ya, yang harus didiemin lah, harus dijauhin lah ya, yang seolah tidak sudi ya untuk menerimaku kembali. Padahal kamu tahu gitu ya bahwa sebenarnya perasaan orang ini ke kamu tuh masih begitu besar gitu. Tapi berhubung ya di sini dia yang terlalu besar kepala ya, makanya kenapa gitu sampai detik ini tuh kayak masih komunikasi belum terjadi ya. Oke. Wow, mungkin tanpa kamu sadari ya, di belakang kamu dia ini sering banget ya memantau kamu. Tapi kamu nggak tahu, kamu nggak sadar bahwa selama dia tidak berkomunikasi dengan kamu, ya ternyata orang ini selalu mengawasi kamu dari kejauhan. Ya mungkin dia pakai fake account, ya mungkin dia pakai akun-akun yang lain gitu. Itu kan kayak menandakan bahwa orang ini tuh selama tidak berkomunikasi dengan kamu, dia merasa nggak tenang, merasa cemburu, merasa khawatir, takut apabila ada orang lain yang mengenal kamu, gitu ya. Karena terlihat banget gitu ya. Ternyata meskipun kalian tidak berkomunikasi, tapi dia masih suka memantau kamu ya, mengamati kamu, mengawasi kamu dari kejauhan gitu ya. Karena orang ini takut ya, takut kehilangan kamu, takut kamu nyaman dengan yang lain gitu ya. Bahkan beberapa di antara dia juga pakai sampai ini ya, sampai rela gitu ya, pakai fake account ya. Ya demi mengamati kamu, mengawasi kamu. Jadi hati-hati ya, terkadang di antara mereka ini orangnya suka ngetesan banget ya. Dia orangnya suka ngetes kamu gitu. Jadi kayak jangan mudah welcome sama orang yang baru gitu ya, yang masuk ke dalam account kamu, karena bisa saja bahwa itu adalah dia gitu. Justru malah bisa memicu terjadinya keributan yang hebat gitu. Dan saat ini dia memang tak berdaya ya. Saya melihat beberapa dari dia itu tak berdaya, membuat dia tak kuasa lagi ya menahan sikap cueknya dia kepada kamu gitu. Karena ya makin ditahan tuh ternyata makin membuat batin dia merasa sakit gitu. Karena kan batin dia memberontak gitu. Dia aslinya kangen sama kamu, tapi dia tahan sendiri gitu. Karena dia ingin menunjukkan kepada kamu betapa kecewanya aku terhadap diri kamu saat ini gitu ya. Sehingga itulah gitu alasan kenapa meskipun dia kangen sama kamu tapi masih dia tahan. Dan saat ini energinya saya merasa bahwa dia sudah tak kuasa lagi ya menahan beban kangen ini gitu. Makanya dalam waktu dekat ya, saya melihat orang ini akan segera berkomunikasi kembali dengan diri kamu. Selain itu yang membuat hati dia merasa tergerak ya untuk berkomunikasi dengan kamu ya, karena hidup dia jadi nggak tenang gitu ya, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecurigaan akan kehilangan dirimu. Ya udah, salah kamu ya, salah kamu sendiri gitu. Dan nantinya memang saya melihat ya, di saat orang ini berkomunikasi kembali dengan kamu ya, sebisa mungkin kamu tuh harus bisa menjaga amarah kamu gitu. Karena ya memang orang ini tuh orang menyebalkan, orang yang sepertinya selalu mengajak kamu untuk berdebat ya. Jadi kayak sebisa mungkin ya, agar hubungan ini segera membaik, ketika dia sudah mencoba memulai berkomunikasi dengan kamu nggak boleh kebakaran jenggot ya. Ya udah, ambil aja sisi bawahnya gitu. Karena percayalah bahwa sebenarnya orang ini tuh nggak tegaan ya. Sekeras-kerasnya dia ke kamu, pasti juga akan luluh juga gitu ya. Pasti dia juga akan luluh gitu
ya. Makanya ya, kamu nggak boleh nanti kepancing emosi. Emang dia nantinya bakal menyebalkan gitu ya, seolah dia ungkit-ungkit kesalahan kamu, seolah dia bahas ini dan bahas itu ya. Tapi kamu nggak boleh ke-trigger ya. Kamu harus tetap ya, keep and stay ya, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kekaleman ya, agar tidak memicu terjadinya perdebatan baru gitu. Karena kan di sini terlihat ya energi pertengkarannya. Jadi di saat orang ini nanti berkomunikasi dengan kamu ya, nantinya tuh kalian akan beradu argumen gitu ya, akan cari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang membuat hubungan ini kacau dan lain sebagainya. Tapi kamu nggak boleh goyah, nggak boleh ke-trigger gitu ya. Dan percayalah ya bahwa orang ini tuh orang yang sudah terikat kuat ya energinya dengan kamu gitu. Artinya apa? Ya sejauh-jauhnya orang ini menjauhi kamu, sejauh-jauhnya dia bersikap cuek terhadap kamu, tapi orang ini tidak akan pernah bisa lepas dari hidup kamu gitu. Karena apa? Ya hanya kamu ya satu-satunya orang yang bisa membuat orang ini merasa nyaman gitu. Bahkan hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa membuat orang ini tuh takluk tunduk gitu ya. Jadi ya orang ini tidak akan pernah ya bisa melepaskan ikatan kamu. Sekalipun ya dia cuekin kamu dalam kurun waktu yang cukup lama, tapi kan dia selalu pantau kamu. Dia selalu nggak tenang gitu ya. Itu menggambarkan tentang energi yang sangat kuat. Wow, di sini ada kartu Connect of One ya. Oke. Dan di sini ya, saya melihat nantinya setelah orang ini hadir ya, tiba-tiba dia menghubungi kamu, tentu ini akan membuat diri kamu tuh merasa shock gitu ya, merasa kaget gitu. Karena selama ini kamu tuh mengira bahwa orang ini tuh sudah tidak cinta lagi sama kamu ya. Kamu tuh sudah mengira bahwa orang ini tuh tak sudi lagi ya ingin kembali ke pelukan kamu. Tapi ternyata berbeda ya. Ternyata energinya berbeda banget ya. Ternyata orang ini tiba-tiba muncul gitu ya. Tiba-tiba dia berkomunikasi kembali dengan kamu gitu ya. Dan membuat diri kamu tuh kayak benar-benar merasa kaget gitu. Kayak rasanya tuh nggak mungkin gitu ya. Ternyata apa yang selama ini aku kira ternyata salah gitu. Ternyata kamu tuh masih ada di dalam apa ya? Ternyata diri aku ini masih ada di dalam pikiran kamu gitu ya. Terus dan di sini tuh saya merasa juga ya akan ada pertemuan juga dalam waktu dekat. Ya, pertemuan. Yang jelas ya, untuk kedepannya saya melihat bahwa orang ini nantinya akan lebih spiritual ya, akan lebih bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, akan bisa lebih ya menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Itu semua karena proses ya, menurut aku tuh karena proses yang mengajarkan kalian ya. Jadi atas dasar proses. Terus saya juga melihat ya bahwa kedepannya tuh kalian akan berdua itu sama-sama saling memaafkan gitu ya. Jadi udah gitu ya, yang lalu tuh biarlah berlalu. Yang penting kita membuka lembaran baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan energi positif kepada teman-teman semuanya. Dan aku ingetin ya sekali lagi, bagi kalian yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan ya klik tautan kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat saja nomor kontak WA aku. Nomor kontaknya ada di pojok kiri atas. Oke, terima kasih banyak ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.